kepada Direksi Taspen, selamat bertugas yang baru-baru. Mudah-mudahan Taspen jangan terperosok seperti Asabri maupun Jiwasraya itu. Ya, terima kasih pimpinan Pak Haikal yang saya hormati, seluruh teman-teman Komisi 6, lalu Pak Dirut Asabri dan Pak Dirut Taspen serta jajarannya. Pertama kita bicara Asabri dulu. Tentu kami apresiasi Pak Wahyu dan jajaran, ya, direksi dan komisaris dan seluruh pihak di Asabri sudah bekerja keras, ya, untuk membenahi perusahaan ini yang 5 tahun ini rugi hampir 5 triliun. Betul ya Pak Wahyu? Tapi alhamdulillah kalau kita baca laporan Pak Wahyu, kalau berdasarkan bunga aktuaria yang baru 9,7% itu, kita membaca bahwa keuntungan Asabri per 31 Desember 2021 itu 8 triliun dengan catatan bunga aktuaria baru, ya Pak. Ya. Tentu ini patut kita apresiasi, bahkan Asabri juga masuk dalam 10 BUMN yang memberikan laba bersih terbesar di jajaran BUMN kita. Nah, menurut saya ini perlu kita apresiasi, ya, bahwa ada perbaikan kinerja yang signifikan, ya, ada perbaikan yang luar biasa. Nah, kalau menurut saya Pak Haikal tadi dalam rapat dengan Pak Menteri sebelumnya, saya sampaikan ke Pak Erik, ini bentuk kerja nyata Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir, bahwa perusahaan Asabri yang disupervisi oleh Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian BUMN, dari perusahaan yang rugi 5 triliun dalam 5 tahun terakhir, alhamdulillah saat ini kita bisa menyaksikan untung 8 triliun. Ya, berarti ini sekali lagi tadi saya sampaikan di depan Pak Erik, Pak, ini bentuk kerja nyata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, ya, di bawah kabinet Presiden Jokowi. Ya, ini yang dibutuhkan rakyat, Pak. Kerja nyata, aksi nyata, hasilnya konkret. Itu satu. Yang kedua, juga sebenarnya dalam rapat dengan Menteri BUMN tadi juga kami sudah menyampaikan juga ke Pak Menteri agar meminta koordinasi antara Menteri BUMN, Asabri, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Agung agar aset-aset yang sudah disita oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan kasus Asabri itu asetnya diserahkan kembali ke Asabri untuk mengembalikan kerugian negara yang 23 triliun itu. Karena Asabri kan tidak dapat PNM, beda dengan Jiwasraya. Dan itu juga menjadi salah satu kesimpulan rapat kami dengan Menteri BUMN tadi, Pak Wahyu. Ya, jadi itu kita minta terus bekerja, Pak. Ya, terus melakukan perbaikan. Tadi usulan dan masukan teman-teman itu betul sekali. Jangan sampai bapak-bapak, Pak Steve dan jajaran, Pak Wahyu dan jajaran, ya kita lihat di gelanggang dengan rompi dan borgol, Pak. Ya, karena ini memang sangat rawan, ya. Untuk itu tolong terus berbenah. Itu Asabri. Jadi selamat bertugas terus, Pak. Terus berbenah dan insya Allah kami Komisi 6 akan terus mendukung kinerja Bapak. Ya. Itu satu. Lalu yang kedua soal Taspen. Taspen ini kan seksinya luar biasa sekarang, bahwa Pak Steve sebenarnya harus menjawab kepada kita semua bahwasanya soal isu bagaimana investasi 2017-2020, mungkin Pak Steve belum di sini ya, di Asabri, di Taspen ya. Mesti Pak Steve masuk di Taspen itu sebagai Direktur Keuangan dulu ya Pak. Direktur Investasi tahun 2019. Oke, kasusnya 2017-2020 di Taspen Live ya, anak perusahaan Taspen ya. Tadi mungkin diberikan informasi kepada teman-teman biar ini clear ya. Dan tentu kita harapkan kita Pak Bang Rudi ya. Jadi ini direksi ini kalau tidak salah baru hari Kamis malam deh dilantik. Dari 5 direksi Taspen ini 2 yang lama, 3 baru ya kalau nggak salah. 3 baru tuh 2 lama. Saya melihat apa yang benar nih? Dari 7 3 baru Pak. Oh, dari 7 3 baru. Oh, jadi 7 3 baru. Jadi ya mudah-mudahan selamat semua ya yang sekarang ini.
Yang baru aman. Nah, jadi mungkin itu diberikan penjelasan sedikit Pak kepada kami ya, supaya juga menjawab pertanyaan kita semua karena kasusnya menarik itu. Lalu yang kedua Pak, saya ingin menyampaikan Taspen harus bisa menjadi agen perubahan pembangunan yang berinvestasi di sektor-sektor yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Ya, ini mungkin sebagai catatan bisa berinvestasi di sektor power Pak dan energi, juga bisa berinvestasi jalan tol dan logistik demi pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dengan para pihak yang bekerja sama dengan BUMN. Karena menurut kami Taspen tentu memiliki kemampuan untuk menjadi agen perubahan pembangunan yang mampu berinvestasi dalam jangka panjang. Ini perlu jadi catatan Taspen Pak ke depan untuk membenahi investasi di bidang mana, tapi harapan kita tentu bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua, saya ingin bertanya, Taspen memastikan soal bagaimana keberlangsungan program THT dan AIP Bapak itu loh, ya. Apakah ada kontribusi dan dukungan pemerintah itu loh. AIP ini akumulasi iuran pemerintah. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada kontribusi iuran dari pemerintah? Tolong dijelaskan kepada kami nih Pak Dirut. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada seluruh direksi Asabri yang sudah bekerja luar biasa, manajemen dan juga karyawan, komisaris juga. Lalu kepada direksi Taspen, selamat bertugas yang baru-baru. Mudah-mudahan Taspen jangan terperosok seperti Asabri maupun Jiwasraya itu. Tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.